Hayır, teşekkür ederim. Ruhu yok. Canı yok. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat bahagia selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul Film ini menceritakan tentang perjuangan keluarga Kadam untuk bertahan hidup setelah mengalami kehancuran akibat konflik politik yang terjadi di negaranya. Tanpa harus berbasa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana pasar Mumbai, India yang sangat ramai. Terlihat seorang anak bernama Hasan Iqbal Kadam bersama ibunya sedang berdesakan di pasar ikan untuk memperebutkan bulu babi. Si penjual memutuskan untuk menjual bulu babinya kepada Hasan dan ibunya. Hasan memiliki beberapa saudara dan ayahnya bernama Tuan Kadam. Tuan Kadam memiliki usaha restoran keluarga di rumahnya, dengan dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Karena citra rasa masakannya yang sangat enak, restoran keluarga ini tidak pernah sepi pengunjung. Ya, bisa dibilang usahanya itu cukup berhasil gitu. Hasan belajar banyak tentang berbagai resep masakan India dari sang ibu. Suatu ketika, keadaan politik di India memanas. Kegaduhan terjadi di mana-mana, sehingga menyebabkan restoran milik Tuan Kadam ikut menjadi sasaran amukan para demonstran. Tanpa belas kasihan, mereka pun membakar kediaman sekaligus restoran miliknya. Dengan sekejap, api melahap dan menghancurkan restoran kebanggaan keluarga Kadam. Hasan dan saudara-saudaranya berhasil menyelamatkan diri, namun tidak dengan sang ibu. Ibunya terperangkap dalam kebakaran itu dan tidak bisa diselamatkan. Setelah peristiwa tersebut, keluarga Kadam memutuskan untuk pindah ke London, Inggris. Di sana mereka menempati rumah yang sangat sederhana dan membuka usaha kecil-kecilan. Namun usaha yang mereka jalani jauh dari kata harapan. Karena merasa tidak ada kemajuan, Tuan Kadam memboyong keempat anaknya untuk pindah ke Perancis. Tidak mudah bagi mereka mendapatkan izin pergi ke Perancis. Apalagi mereka merupakan orang India yang tidak memiliki sertifikasi sebagai seorang chef. Banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh keluarga Kadam ketika polisi imigrasi menanyakan alasan kepindahannya dari London. Setelah melewati imigrasi, mereka pun pergi dengan menggunakan mobil tua yang mereka miliki. Namun kali ini Tuan Kadam belum memiliki tujuan yang jelas. Ia masih bingung dengan arah tujuannya. Saat dalam perjalanan menyusuri desa, mobil yang dikendarai Tuan Kadam mengalami remblong. Mereka pun sangat panik. Beruntung ada jalan tanjakan yang menyelamatkan mereka. Selang beberapa jam, ada gadis cantik yang sedang melewati jalanan itu. Ia bernama Margaret. Karena merasa iba, Margaret menolong menderek mobil keluarga Punjabi itu ke sebuah desa yang indah bernama Saint Antonio. Di kediamannya, Margaret menghidangkan makanan Perancis untuk mereka. Meski makanan itu terasa aneh di lidah mereka, mereka sangat menyukai dan menikmati makanan buatan Margaret. Kebaikan Margaret langsung menarik perhatian anak tertua Kadam, yaitu Hasan. Ia adalah salah satu koki terbaik restoran keluarga mereka dulu. Tuan Kadam pun mengucapkan terima kasih kepada Margaret karena sudah banyak membantunya. Setelah itu, keluarga Kadam mencari tempat penginapan di daerah terdekat. Esok paginya, Tuan Kadam menemukan sebuah bangunan tua yang bertuliskan bahwa bangunan itu sedang dijual. Kemudian Hasan dan ayahnya masuk ke dalam untuk melihat-lihat kondisi bangunan. Tuan Kadam berencana untuk membeli bangunan tersebut. Namun rencana ayahnya itu tidak disetujui oleh anak-anaknya. Mereka tidak mau tinggal di desa Saint Antonio karena mereka pikir tempat itu tidak cocok untuk membuka restoran India. Apalagi tepat di depan bangunan yang akan dibeli ayahnya itu sudah ada restoran yang sangat terkenal. Tapi ayahnya tetap nekat ingin tinggal di desa itu dan akan membuka restoran dan memperkenalkan citra rasa khas makanan India kepada orang-orang Prancis. Ia sangat yakin bahwa masakannya akan diminati meski harus berhadapan dengan restoran milik Madame Mallory yang sudah terkenal dan mendapatkan predikat bintang 1.
Restoran Madame Mallory memiliki beberapa chef yang handal, termasuk Margaret. Ia adalah seorang koki saus yang terobsesi menjadi chef terbaik. Dan akhirnya Tuan Kadam pun membeli bangunan tersebut. Terlihat Hasan sedang berjalan-jalan ke pasar. Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Margaret. Ama biraz düşüneyim olur mu? Merhaba. Dan mereka pun berbincang-bincang. Margaret pun sudah tahu jika keluarga Hasan akan tinggal dan membuka restoran di desanya. Margaret pun baru mengetahui jika Hasan adalah koki di restoran keluarganya. Dari sinilah keakraban mereka terjalin. Tampaknya Hasan tertarik untuk mempelajari masakan Prancis. Ia berniat untuk meminjam buku resep masakan kepada Margaret. Namun Margaret tidak merespon. Ia justru malah pergi meninggalkan Hasan. Singkat cerita, keluarga Kadam sedang merenovasi bangunan tua itu, menyulapnya menjadi tempat tinggal dan restoran yang menarik. Di pasar, Tuan Kadam mempromosikan dan memperkenalkan bumbu dan masakan Indianya, dengan harapan orang-orang Prancis mau mencoba masakannya. Ia juga mengatakan bahwa anaknya Hasan adalah koki terbaik di keluarganya. Beberapa chef Madame Mallory tampaknya tidak menyukai kehadiran keluarga Kadam. Mereka meremehkan restoran yang akan menjadi saingannya itu. Di depan halaman rumah, Hasan melihat beberapa buku resep makanan dan ternyata itu adalah dari Margaret. Di waktu senggang, Hasan selalu membaca dan mempelajari buku resep tersebut. Rencana usaha restoran Tuan Kadam pun didengar oleh Madame Mallory. Ia menerobos masuk ke rumah mereka dengan alasan ia merasa terganggu dengan volume musik yang diputar. Padahal sejatinya ia sedang kepo dengan persiapan restoran itu. Terbukti dari ia meminta izin ingin melihat daftar menu makanan untuk besok. Tuan Kadam pun mengundang Madame Mallory untuk datang di acara opening restorannya. Karena Hasan adalah koki terbaik restoran keluarganya, ayahnya memberikan resep bumbu rahasia warisan ibunya kepada anak tertuanya yaitu Hasan. Esok paginya, Hasan dan ayahnya berbelanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan untuk opening. Sialnya, semua bahan-bahan yang diperlukan sudah ludes dibeli pelanggan. Ternyata Madame Mallory lah yang memborongnya. Ia sengaja melakukan itu agar restoran Tuan Kadam gagal dibuka. Dari sinilah persaingan tak sehat pun dimulai. Akibat ulah Madame Mallory, Hasan dan ayahnya harus menempuh perjalanan sejauh 50 km untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Sesampainya di rumah, Hasan mulai memasak menu opening dengan dibantu saudara-saudaranya. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Restoran pun dibuka. Tuan Kadam berdiri di depan restoran untuk mencari pelanggan. Sudah berjam-jam ia berdiri, tak ada satupun pengunjung yang datang. Orang justru berbondong-bondong menuju restoran Madame Mallory. Meski begitu, Tuan Kadam tidak patah semangat. Ia sangat yakin bahwa masakan anaknya Hasan itu akan disukai oleh warga Prancis. Tuan Kadam pun tidak kehabisan ide. Ia melakukan cara unik yaitu mencoba mengganti pakaiannya dengan pakaian tradisional India untuk menarik pengunjung. Ia pun menyuruh anak perempuannya agar berdiri di depan untuk menyambut tamu. Dengan rayuan mautnya, Tuan Kadam berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Lama-kelamaan, restorannya pun ramai pengunjung. Madame Mallory yang melihat pemandangan itu merasa cemburu, karena sekarang restorannya memiliki saingan. Meski menu makanannya berbeda, namun tetap saja Madame Mallory merasa cemas. Ia takut pelanggannya akan direbut keluarga Punjabi itu. Esok harinya, Madame Mallory membuat aduan kepada wali kota setempat bahwa musik yang diputar Tuan Kadam terlalu berisik hingga sangat mengganggu ketenangan restorannya. Saat Hasan memancing ikan, ia tidak sengaja bertemu dengan Margaret. Mereka pun berbincang-bincang. Hasan menceritakan ketertarikannya akan makanan Prancis kepada Margaret. Ia ingin kalau Margaret mengajarinya semua hal tentang masakan Prancis.
Margaret mengatakan syarat pertama yang harus dilakukan jika ingin menguasai masakan Prancis ialah Hasan harus bisa membuat 4 dasar saus, di antaranya Espanol, Bechamel, Hollandaise, dan tomato. Setibanya di rumah, Hasan langsung membaca dan mempelajari tata cara membuat saus dasar yang disampaikan oleh Margaret dan juga mempraktekannya. Besoknya, Hasan menyuruh Margaret agar mencicipi saus dasar yang ia buat, dan ternyata rasanya sangat enak dan sempurna. Singkat cerita, Tuan Kadam kedatangan tamu. Ia adalah Bapak Wali Kota. Mereka pun menjamunya dengan hidangan makanan khas miliknya. Ternyata Bapak Wali Kota sangat menyukai makanan restoran Kadam. Sembari makan, Wali Kota menyampaikan aduan tentang Madame Ellery dan menyuruh agar Tuan Kadam mengecilkan volume musiknya. Mendengar hal itu, Tuan Kadam merasa kesal. Suatu hari, Madame Ellery pergi ke pasar mencari burung dara untuk kebutuhan restorannya. Sayangnya, burung dara yang ia cari sudah diborong pembeli. Padahal hari itu Madame Ellery sangat membutuhkan burung dara, karena ia akan kedatangan tamu spesial yaitu seorang menteri. Burung dara adalah menu andalan yang biasanya disajikan untuk sang menteri. Namun Tuan Kadam menghancurkan semuanya. Ia sengaja balas dendam kepada Madame Ellery, karena sebelumnya ia pernah diperlakukan seperti itu juga. Dengan bangganya, Tuan Kadam menceritakan perbuatannya itu. Anak-anaknya pun tidak menyukai apa yang dilakukan oleh ayahnya. Hasan berusaha menasehati sang ayah agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sportif. Di lain tempat, Madame Ellery sedang mempersiapkan jamuannya untuk sang menteri. Dengan berat hati, ia harus mengganti menu burung daranya dengan ayam. Karena merasa bersalah atas kelakuan sang ayah, Hasan berinisiatif membuatkan menu burung dara trufel untuk diberikan kepada Madame Ellery, dengan harapan bisa dihidangkan kepada menteri. Madame Ellery pun mencoba makanan itu. Bukannya berterima kasih, ia justru malah membuang makanan tersebut. Hasan yang merasa kecewa memilih pergi meninggalkannya. Padahal sejatinya makanan yang dibuat oleh Hasan sangatlah enak dan lezat. Karena egonya yang tinggi, ia enggan mengakui kehebatan Hasan. Salah satu chef Madame Ellery yang bernama Jian sangat tidak menyukai restoran milik Tuan Kadam. Ia selalu merasa kesal dan marah-marah setiap mencium aroma masakan Punjabi itu. Malam harinya, Hasan pergi ke hutan dengan Margaret untuk mencari jamur. Di lain tempat, terlihat sekelompok orang mencurigakan sedang mengintip restoran Tuan Kadam. Sesampainya di rumah, ia dikagetkan dengan segerombolan orang yang sedang membakar rumahnya. Api yang membesar tidak sengaja menyambar pakaian Hasan, sehingga menyebabkan kaki dan tangannya ikut terbakar. Beruntung ia diselamatkan dengan air yang berada di dekatnya. Saudaranya dengan cepat memadamkan api tersebut. Untungnya tidak ada korban jiwa lagi dalam peristiwa itu. Madam yang melihat musibah itu pun merasa iba. Ia tahu jika yang melakukan pembakaran itu adalah salah satu karyawannya yang bernama Jian. Karena hanya dialah orang yang sangat membenci restoran Kadam. Madam pun langsung memecat Jian, karena ia sudah bermain-main dengan nyawa orang lain. Karena peristiwa itu, Hasan mendapatkan luka bakar di tangannya. Karena merasa bersalah oleh kelakuan Jian, Madame Ellery pun berinisiatif membantu membersihkan pagar tembok yang bertuliskan kata cacian yang dibuat oleh Jian. Hasan yang tak tega melihat Madame Ellery berhujan-hujanan, kemudian menghampirinya dan menyuruhnya masuk. Setelah itu, Hasan memasak sepiring omelet untuk dihidangkan kepada Madame Ellery. Dengan sekali gigitan, Madame Ellery langsung terkejut dengan masakan yang dibuat Hasan. Ia tidak menyangka jika Hasan memiliki bakat yang luar biasa. Pada akhirnya, Madame Ellery mau mengakui dan memuji keahlian Hasan. Kemudian, Madame Ellery tertarik mengajak Hasan agar mau bergabung di restorannya. Namun, ayahnya tidak menyetujui hal itu. Esok harinya, Tuan Kadam mencari Madame Ellery. Mereka pun berdebat dan saling adu mulut. Tuan Kadam berkata bahwa ia tidak sudi jika anaknya Hasan dibawa olehnya.
Malam harinya, Hasan mengunjungi kediaman Margaret. Ia bercerita bahwa ia mendapatkan tawaran untuk bergabung di restoran Madame Mallory. Namun Margaret tidak menyetujuinya, karena ia pikir Hasan akan menghalangi karirnya untuk menjadi chef terbaik di restoran tempatnya bekerja. Di lain tempat, Madame Mallory dan Tuan Kadam sedang melakukan pertemuan. Tuan Kadam pun mengajukan syarat. Hasan akan diperbolehkan bekerja di restoran milik Madam apabila ia mampu memberikan gaji yang sangat tinggi kepada anaknya. Dan Madame Mallory pun menyanggupi permintaan Tuan Kadam. Singkat cerita, Hasan mulai bergabung bekerja di restoran Madame Mallory. Di sana juga ada Margaret yang sudah lama bekerja di tempat itu. Meskipun mereka saling menyukai, Hasan dan Margaret sangatlah profesional. Mereka pun berusaha dan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, agar bisa terpilih menjadi chef utama di restoran Madam. Suatu ketika, Hasan mencoba memadukan masakan Prancisnya dengan bumbu rahasia khas India miliknya. Tidak disangka-sangka, rasanya sangatlah lezat. Hari ke hari, Madame Mallory selalu kagum dibuatnya. Ya, bagaimana tidak? Hasan selalu mampu menghadirkan citra rasa baru dalam restorannya itu. Karena hal itu, Hasan mendapatkan kepercayaan untuk membuat masakan spesial yaitu burung dara trufel yang akan disajikan untuk para menteri. Malamnya, pengunjung pun berdatangan, termasuk para menteri. Di hari itu, seluruh pengunjung sangat puas dengan makanan yang mereka santap. Tanpa ada yang tahu, jika malam itu seorang kritikus kuliner menyelinap di antara pengunjung, sedang menilai makanan yang dihidangkan. Esoknya, Madame Mallory mengajak Tuan Kadam untuk menikmati makanan Prancis yang dibuat oleh anaknya. Hari demi hari, hubungan Madame Mallory dan Tuan Kadam pun kian membaik. Yang dulunya kayak Tom and Jerry, sekarang menjadi tetangga yang solid. Madame Mallory bercerita kepada Tuan Kadam jika restorannya mendapatkan predikat pertamanya sudah 30 tahun lalu lamanya. Tak dipungkiri jika saat ini ia menginginkan bintang keduanya, karena sudah 30 tahun restorannya mentok dengan 1 bintang saja. Di sela-sela perbincangan, telepon pun berdering. Ternyata itu adalah telepon dari pihak penilai atau pengamat kuliner. Mereka pun menyampaikan setelah melakukan beberapa penilaian, restoran miliknya berhak mendapatkan predikat bintang 2. Sontak saja, Madame Mallory sangat terkejut. Ia terharu dan bahagia atas pencapaiannya. Sudah cukup lama ia menantikan kabar baik ini. Tentunya ia menyadari jika semuanya berkat dari tangan dingin Hasan. Karena prestasi yang didapatkan restoran Madame Mallory, nama Hasan pun ikut terkenal. Ia banyak mendapatkan tawaran dari berbagai penjuru negara untuk bergabung dengan restorannya yang sudah meraih bintang 2. Restoran-restoran itu menginginkan agar Hasan bisa mengantarkan prestasi meraih bintang 3. Madame Mallory menginginkan agar Hasan meraih bintang ketiganya di negara Paris, agar Hasan bisa melebarkan sayapnya menjadi chef internasional. Dan Hasan menyetujui pilihan Madame. Singkat cerita, Hasan pun akan pergi meninggalkan negara Perancis. Dengan berat hati, ayah dan adiknya harus melepaskan kepergian Hasan demi sebuah mimpi. Ia juga berpamitan dengan Margaret. Sesampainya di Paris, ia disambut oleh pemilik restoran terbesar yang ada di Paris. Ia diajak berkeliling sembari memperkenalkan tempat barunya itu. Di tempat barunya, Hasan selalu mengkombinasikan masakannya dengan bumbu rempah khas India. Karena eksperimen-eksperimennya itu, Hasan sukses menggemparkan dunia perkulineran Paris. Ia juga terpilih menjadi chef utama. Labalan Gris'in yeni şefi Hasan Kadam. Yenilik. Berkat prestasi-prestasinya itu, namanya pun kian melambung. Banyak orang mengenalnya. Ia juga sangat populer di kalangan wanita. Ayahnya sangat bangga melihat karir anaknya yang semakin cemerlang. Apalagi wajah sang anak kerap muncul menghiasi televisi dan majalah. Meski karirnya berjalan sesuai rencana, ia merasa tidak menemukan kebahagiaan di negara itu. Hari-harinya selalu diselimuti rasa kesepian.
Esok harinya, Hasan mencicipi makanan India yang dibawa oleh teman satu kampungnya. Makanan itu mengingatkan Hasan akan kampung halamannya. Ia sangat merindukan keluarganya dan wanita yang dicintainya, yaitu Margaret. Karena Hasan merasa tidak bahagia jauh dari keluarganya, ia pun memutuskan untuk resign dan kembali ke Prancis. Sesampainya di Prancis, ia langsung menemui pujaan hatinya. Hasan pun mengajak Margaret untuk masak bersama. Ia juga mengatakan akan memberikan kejutan kepada keluarganya atas kepulangannya itu. Malam harinya, ia berhasil mengejutkan adik-adiknya dan ayahnya. Mereka sangat terharu dan bahagia melihat kepulangan Hasan. Hasan pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia tidak akan kembali ke Paris. Ia akan mengejar bintang ketiganya di restoran Madame Mellery bersama orang-orang yang dicintainya. Madame Mellery yang mendengar hal itu merasa terenyuh dan bangga. Kemudian Madame Mellery memutuskan memberikan kepercayaan kepada Margaret dan Hasan untuk menjalankan restoran miliknya. Mereka pun merayakan pesta kepulangan Hasan dengan penuh haru dan kebahagiaan. Dan film pun selesai.